Berjumpa lagi dengan saya Edward Danorusung di channel Edward Mat. Di video kali ini kita akan membahas satu materi matematika, yaitu kekongruenan bangun datar, yang merupakan bagian dari kekongruenan dan kesebangunan. Ini adalah mata pelajaran di semester 2 untuk matematika kelas 9 SMP. Untuk itu kita langsung simak saja pembahasan dari materi kekongruenan bangun datar ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Setelah menonton video ini, diharapkan peserta didik atau seluruh penonton ini dapat yang pertama menjelaskan definisi dan syarat kekongruenan pada bangun datar. Yang kedua, menguji kekongruenan bangun datar. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut dari bangun datar yang kongruen. Untuk itu kita akan mengetahui dulu apa definisi dan syarat dari kekongruenan. Kekongruenan pada dua bangun, baik itu bangun datar ataupun bangun ruang ya, ini dapat diartikan sebagai sama dan sebangun. Hal ini sesuai dengan simbol kongruen ya, simbolnya seperti ini, mana simbol ini adalah simbol sebangun, kemudian ada simbol sama dengan dipadukan, jadi dia harus sama bentuknya. Jadi dia harus sama bentuknya, kemudian setiap ukuran sisi dan sudutnya juga itu harus sama. Selanjutnya, bangun datar dalam hal ini segi banyak ya, dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Nah, jadi kata kuncinya ialah kemampuan kita untuk menentukan mana sisi atau sudut yang bersesuaian dari dua atau lebih bangun datar. Kita bahas khusus pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Kita perhatikan ini ada dua trapesium, ada trapesium ABCD dan trapesium KLMN. Ini adalah trapesium siku-siku ya, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Dari dua gambar ini, pasangan sisi yang bersesuaian itu AB dan KL. Kita perhatikan ya. Selanjutnya BC dan LM. Ini BC dan LM. Ya, perhatikan ini tanda-tanda kesamaan sisinya atau panjang sisinya itu sama. Kemudian sisi CD dan sisi MN, kita bisa lihat bentuknya, mungkin ini sama-sama sisi yang miring. Selanjutnya sisi AD dan sisi KN ya, ini mudah ya. Pasangan sudut yang bersesuaian, pasti saja pasangan sudutnya itu A dengan K. Sudut B dan sudut L ini sama-sama siku-siku. Kemudian sudut C dan sudut M ya, di sini sama-sama besarnya beta. Selanjutnya sudut D dan sudut N sama-sama besarnya alfa. Nah, masalah yang sering terjadi ketika menentukan sisi yang bersesuaian itu biasanya hanya melihat yang seletak, jadi dia tidak seperti itu. Nah, perhatikan saja persegi panjang ABCD diputar seperti ini, nah, kemudian menjadi persegi panjang EFGH. Nah, meskipun dia seletak, tapi AB dan FG tadi tidak bersesuaian. Selanjutnya contoh bangun datar yang kongruen. ABCD dan KLMN, contoh yang tadi ya, kita akan tentukan apakah ABCD kongruen dengan KLMN atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu kita harus uji apakah kedua trapesium ini memenuhi dua syarat kekongruenan. Tadi apa syarat kekongruenan? Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaiannya itu harus sama. Kemudian besar sudut yang bersesuaian juga harus sama. Pasangan sisi yang bersesuaian itu tadi sudah diketahui ya, AB dan KL, BC dan LM, CD dan MN, AD dan KN. Pasangan sudut yang bersesuaian B dan L ya, A dan K, sudut C dan sudut M, sudut D dan sudut N. Mari kita uji syarat yang pertama. Sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Nah, AB itu sama panjang dengan KL, ini jelas pada simbol ya. Selanjutnya BC sama dengan LM, ada simbolnya jelas. Sisi CD sama dengan panjang sisi MN, ada simbolnya.
AD dan KN juga sama panjangnya, jelas semua pada simbolnya. Kesimpulannya apa? Syarat pertama sudah terpenuhi, setiap sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Kemudian syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Mari kita lihat sudut A sama besarnya dengan sudut K, sama-sama sudut siku-siku. Selanjutnya sudut B sama besar juga dengan sudut L. Ya, ini yang bersesuaian, sama-sama sudut siku-siku. Kemudian sudut C sama dengan sudut M, ya, sama-sama besarnya beta. Lalu sudut D dan sudut N ini juga sama besar, sama-sama besarnya alfa. Kesimpulannya syarat kedua terpenuhi. Dengan demikian kita sudah bisa pastikan bahwa trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium KLMN, ya, karena syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi. Nah, kita lanjut menguji kekongruenan bangun datar. Contoh soal ya, tunjukkan bahwa jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang EFGH. Ada dua, kita akan uji ke jajar genjang ini. Nah, langkah pertama kita harus menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui, sebab akan digunakan untuk menguji syarat kekongruenan. Nah, catatan ya, sifat dari jajar genjang adalah setiap sisi yang berhadapan itu atau sejajar itu sama panjang, dan setiap sudut yang berhadapan itu sama besar. FG sama dengan EH. Mengapa? Karena ini berhadapan. Kalau begitu FG juga harus 10. Nah, ini sama, sisinya berhadapan. AB harus sama dengan FG. Mengapa? Ini sudah jelas pada simbolnya. Nah, AB ada simbol yang sama dengan FG, begini ya. Oleh karena itu AB juga harus 10. Kemudian CD harus sama panjang dengan AB. Ini harus sama panjang karena ini berhadapan. Kalau begitu CD juga harus 10. Nah, jadi untuk sisi yang panjangnya sudah kita ketahui. Kita bisa simpulkan AB itu sama dengan CD, sama juga dengan FG, sama dengan EH, sama-sama 10 cm. Selanjutnya AD sama dengan BC. Mengapa? Karena dia berhadapan. Sisi AD harus sama dengan BC ya. Jadi ini juga harus 3 cm AD-nya. Kemudian EF harus sama dengan AD. Mengapa? Ada simbolnya. Ini jelas pada simbolnya bahwa ini sama panjang. Kalau begitu EF juga 3 cm. Apalagi ya, GH harus sama dengan EF karena berhadapan. Kalau begitu GH juga 3 cm. AD sama dengan BC, sama dengan F, sama dengan GH. Nah, kemudian sudut-sudutnya. Sudut C harus sama dengan sudut A. Mengapa? Dua sudut ini berhadapan. Kalau begitu, sudut C juga harus 45 derajat seperti sudut A. Kemudian kita mau mencari besar sudut B dan sudut D. Nah, kita gunakanlah aturan penjumlahan sudut dalam sebuah segi 4. Nah, mengapa ya? Sudut A kalau tambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu jumlahnya harus 360 derajat. Karena jumlah sudut dalam sebuah segi 4 itu harus 360 derajat. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai atau besar sudut yang sudah diketahui sebelumnya. Sudut A akan 45 derajat, kita masukkan. Sudut B belum ditahu. Sudut C diganti dengan 45 derajat dan sudut D belum juga diketahui. Nah, ini harus sama dengan 360 derajat. Kemudian kita jumlahkan tadi 45 tambah 45 menjadi 90. Dan sudut B dan sudut D ini memang belum diketahui. Nah, karena sudut B berhadapan dengan sudut D, maka sudut B sama dengan besar sudut D. Saya bisa mengganti salah satunya ini. Apakah sudut B saya ganti menjadi sudut D juga, atau sudut D saya ganti jadi sudut B juga. Karena mereka sama besar. Perhatikan ya, sudut B dan sudut D ini berhadapan. Jadi nilainya harus sama. Demikian 90 derajat tambah sudut B saya ganti menjadi sudut D. Nah, sehingga nanti bisa dijumlahkan sudah menjadi sejenis. 90 derajat ditambah 2 MD, nah, atau 2 besar sudut D sama dengan 360 derajat. Selanjutnya 90 derajatnya ya kita pindah ruaskan ya menjadi negatif 90 derajat. Berarti 2 MD, 2 besar sudut D ini sama dengan 360 kurang 90 sama dengan 270. Kalau begitu
besar sudut D adalah 270 dibagi 2 menjadi 135 derajat. Nah, kita sudah dapatkan sudut D 135 derajat. Kalau begitu sudut B berapa? Sudut B juga harus 135 derajat karena berhadapan. Didapatkan sudut A sama dengan 45 derajat, sudut B 135, sudut C 45, dan sudut D juga 135 derajat. Kemudian kita tinjau juga jajar genjang EFGH. Sekarang kita tinjau EFGH ya. Tadi itu ABCD. Besar sudut G harus sama dengan besar sudut E. Mengapa? Karena berhadapan. Yang ini ya, sudut E ini harus sama dengan sudut G karena ini berhadapan. Jadi sudut G juga harus 135 derajat. Kemudian menentukan besar sudut yang belum diketahui yang lainnya, yaitu sudut F dan sudut H. Nah, kita pakai lagi rumus jumlah, aturan jumlah tadi ya, ini sudah jelas ya. Kemudian sudut E 135 kita ganti, sudut G juga 135, F dan H belum diketahui. Kemudian 135 tambah 135 ini 270. Nah, F dan H belum diketahui. Sudut F saya ganti menjadi sudut H. Mengapa? Karena F dan H ini sama, berhadapan, berarti besarnya harus sama. Saya boleh menggantinya. Nah, jadi sudut F di sini saya ganti jadi sudut H. 270 derajat sama dengan 2 besar sudut H. Selanjutnya 270 saya pindah ruas ya. Jadi 2 besar sudut H itu sama dengan 360 derajat kurang 270 derajat. Ini sama dengan 90. Kalau begitu besar sudut H sama dengan 90 dibagi 2. Ini menjadi 45 derajat. Nah, didapatkan sudut H 45 derajat. Kita tulis. Nah, ini sudut H 45 derajat, sudut F juga harus 45 derajat karena berhadapan. Nah, dapatkanlah sudut E 135, sudut F 45, sudut G 135 dan sudut H juga 45 derajat. Nah, langkah 1 selesai, yaitu menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Semuanya sekarang sudah diketahui. Langkah keduanya kita harus menentukan pasangan sisi yang bersesuaian. Perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi ini tidak hanya masalah yang seletak. Kita lihat juga bagaimana yang paling panjang atau yang paling pendek dalam jajar genjang ini. Jadi AB itu bersesuaian dengan FG, bukan dengan EF ya. Ini sama-sama 10 cm. Ya. Ada juga simbol yang samanya. Nah. BC bersesuaian dengan GH, kemudian CD bersesuaian dengan EH, dan AD bersesuaian dengan EF. Kalau sudut yang bersesuaian yang mana? Nah, sekarang kita ini untuk sudutnya jelas ya, sama-sama memiliki nilai A 45 derajat. Nah, ini sama dengan sudut F, jadi bersesuaian. Sudut B bersesuaian dengan sudut G, sudut C bersesuaian dengan sudut H, dan sudut D bersesuaian dengan sudut E. Oke, langkah 2 selesai. Langkah ketiga kita menguji syarat kekongruenan ya. 2 syarat tadi ya, itu sudah jelas. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kita tinggal uji. Nah, AB dan FG sama panjang enggak? AB 10, FG juga 10. BC dan GH, BC 3 cm, GH juga 3 cm. Kemudian CD dan EH, nah ini sama-sama 10 cm. AD dan EF sama-sama juga 3 cm. Kalau begitu syarat pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, besar sudut A dan sudut F kita bandingkan. A dan F sama-sama 45 derajat, B dan G sama-sama 135 derajat. Kemudian sudut C dan sudut H sama-sama 45 derajat, sudut D dan sudut E sama-sama 135 derajat. Jajar genjang ABCD ini kongruen dengan jajar genjang EFGH. Nah,
Perhatikan ya, mengapa di sini bukan EFGH, mengapa FGHE? Itu karena kita menyesuaikan dengan titik yang bersesuaian. Nah, di sini bersesuaian dengan F. Selanjutnya begitu putarannya. Contoh yang kedua tentang menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari bangun datar yang kongruen. Diberikan 2 buah trapesium. Ini trapesium siku-siku lagi ya. Trapesium KLMN dan trapesium TUVW. Nah, pada gambar ini ABCD dan TUVW adalah trapesium siku-siku jika keduanya kongruen. Nah, jadi sudah dipastikan ini kongruen. Yang ditanyakan adalah beberapa sudut yang belum diketahui dan beberapa panjang sisi yang belum diketahui. Langkah pertama, kita harus tentukan pasangan sisi dan pasangan sudut yang bersesuaian. Ini jelas pada gambar bahwa KL ini adalah sisi yang terpanjang dari trapesium KLMN. Jadi dia bersesuaian dengan TW, yaitu sisi yang paling panjang di trapesium TUVW. Selanjutnya LM bersesuaian dengan TU, MN bersesuaian dengan UV, dan KN bersesuaian dengan VW. Nah, ini sama-sama yang sisi miring. Pasangan sudut yang bersesuaian, perhatikan sudut K itu bersesuaian dengan sudut W. Ini sama-sama sudut lancipnya ya. Kemudian sudut L dan sudut T ini sama-sama siku-siku. Kemudian sudut M dan sudut U, lalu sudut N dan sudut V yang sama-sama sudut tumpul dalam masing-masing trapesium. Selanjutnya, karena KLMN ini kongruen dengan TUVW, maka dia harus memenuhi 2 syarat, yaitu setiap sisi yang bersesuaian pasti sama panjang dan setiap sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Berdasarkan aturan ini, kita akan menentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Yang pertama, kita akan menentukan sudut N, sudut V, dan sudut W. Sudut K ditambah sudut L tambah sudut M dan tambah sudut N ini sama dengan 360 derajat. Kita tinjau ini ya. Kita tinjau trapesium KLMN. Nah, jumlahnya harus 360 derajat karena seperti tadi, ini jumlah sudut dalam sebuah segi 4 harus 360 derajat. Masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Sudut K 50 derajat. Sudut L siku-siku jadi 90 derajat, sudut M juga siku-siku 90 derajat, dan sudut N yang belum diketahui. Nah, jumlahnya semua harus 360 derajat. Jumlah dari ini menjadi 230 derajat. Kalau begitu, sudut N sama dengan 360 kurang 230 sama dengan 130 derajat. Nah, karena sudut N bersesuaian dengan sudut V ya, maka sudut V ini harus sama dengan sudut N, berarti sama-sama 130 derajat. Kemudian karena sudut W bersesuaian dengan sudut K, maka sudut W harus sama dengan sudut K, ini sama-sama 50 derajat. Oke, bagian A sudah selesai. Bagian B menentukan sisi KL, LM, MN, dan VW. Karena KL bersesuaian dengan TW, maka ini sama-sama 9 cm. Kalau begitu KL 9 cm. LM bersesuaian dengan TU. Kalau begitu LM harus sama panjang dengan TU, yaitu 4 cm. MN dan TU ini sama karena jelas pada simbol ya. Sama-sama ada simbol menyatakan bahwa MN dan ML ini sama panjang. Kalau begitu MN juga 4 cm. VW bersesuaian dengan KN, maka VW harus sama dengan KN, sama dengan 5 cm. Jadi bagian B juga sudah didapatkan. Mudah kan? Nah, selanjutnya contoh lainnya ya. Diberikan 2 belah ketupat PQRS dan TUVW. Kita akan tentukan apakah kedua belah ketupat ini kongruen atau tidak. Catatannya, untuk belah ketupat ini sifatnya setiap sisinya itu harus sama panjang.
Dan setiap sudut yang berhadapan itu harus sama besar. Tetapi tidak seperti pada persegi. Ya, persegi itu aturannya sudah harus 90 derajat setiap sudut-sudutnya. Nah, mari kita tinjau belah ketupat PQRS. Sudut Q harus sama dengan sudut S karena ini berhadapan. Kalau begitu sudut Q juga harus 50 derajat. Nah, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R tambah sudut S harus sama dengan 360 derajat. Ya, ini untuk menentukan sudut P dan sudut R ya yang belum diketahui. Kita ganti nilainya, sudut Q jadi 50, sudut S juga jadi 50 karena sudah diketahui. Nah, jumlahnya 100 ditambah sudut P dan sudut R yang belum diketahui. Nah, sekarang R ini saya ganti dengan sudut P karena nilainya harus sama sebab dia berhadapan. Kalau begitu 100 ini ditambah 2 besar sudut P ini ditambahkan ya, ditambahkan menjadi 2M sudut P sama dengan 360 derajat. 2M sudut P sama dengan 360 kurang 100 sama dengan 260 derajat. Kalau begitu besar sudut P sama dengan 260 dibagi 2 yaitu 130 derajat. Nah, dengan demikian kita dapatkan sudut P 130 derajat. Mengakibatkan sudut R juga harus 130 derajat. Ya, karena dia berhadapan. Nah, selanjutnya kita tinjau belah ketupat TUVW. W ini sudah ketahuan ya, dia harus 130 derajat juga sebab W dan U ini berhadapan. Jadi W 130 derajat. Selanjutnya kita jumlahkan keempat sudut dalam belah ketupat ini. Jumlahnya harus 360 derajat. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui yaitu sudut U dan sudut W. 130 tambah 130 menjadi 260. Kemudian sudut T dan sudut V belum diketahui, kita tulis kembali. Ini jumlahnya 360 derajat. Nah, di sini sudut V saya ganti dengan sudut T sebab nilainya sudah harus sama. Nah, karena T dan V berhadapan dalam belah ketupat TUVW. Selanjutnya 260 derajat ditambah 2 kali besar sudut T. Ini karena jumlah ya, dijumlahkan. Kemudian 2M sudut T ini sama dengan 360 kurang 260 sama dengan 100 derajat. Kalau begitu besar sudut T adalah 50 derajat. Sudut T sudah dapat 50 derajat dan sudut V juga didapat 50 derajat. Kalau begitu karena sudut V dan sudut T ini berhadapan, maka sudut V juga harus 50 derajat. Kita tinjau sisi-sisi yang bersesuaian. Ini sudah jelas ya, PQ dan UV, QR dan VW, RS dan TW, PS dan TU. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, kita lihat saja yang sama besar, P dan sudut U. Kemudian sudut Q dan sudut V, sudut R dan sudut W ya, ini sama-sama 130 derajat. Sudut S dan sudut T. Nah, ini yang bersesuaian. Uji syarat kekongruenannya. Ya, syarat yang pertama ini kita tidak perlu pusing, sudah terlihat pada gambar bahwa setiap sisi dalam dua belah ketupat ini sama panjang. Nah, otomatis setiap sisi yang bersesuaian juga pasti menjadi sama panjang. Dengan demikian syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, sudut P sudah jelas sama dengan sudut U. Ini 130 derajat. Sudut Q sama dengan sudut P 50 derajat. Sudut R dan W sama-sama 130 derajat. Kemudian sudut S dan sudut T juga 50 derajat. Kalau begitu syarat kedua juga terpenuhi. Kesimpulannya, PQRS ini kongruen dengan UVWT. Perhatikan sekali lagi ya teknik penulisannya. P ini bersesuaian dengan titik U. Jadi kita mulai dari UVWT. Oke. Ya, sekianlah materi kekongruenan bangun datar. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Edward Rusung di channel Edu Artmat.